Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Terlihat semua kabar sukacita, kabar sehat, karena pada hari ini dalam ibadah KKI kita sungguh-sungguh merasakan kebesaran Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 14, ayat 15 hingga ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sekarang hidup dalam era bergegas, tapi sekaligus ngegas. Bapak Ibu, apa yang mengejar-ngejar ibu, bapak, anak-anak kami, remaja, pemuda? Adakah sesuatu pergumulan yang membuatmu merasa dikejar-kejar oleh hutang, oleh masa lalu, oleh orang-orang yang sedang mengejarmu? Adakah sesuatu yang membuatmu tertekan bahwa kan saat engkau dikejar, engkau seperti berada di jurang yang sangat dalam? Apa responmu? Haruskah kita bersungut-sungut? Haruskah kita ngegas? Sehingga kejaran-kejaran itu berpengaruh terhadap relasi-relasi kita. Kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman. Kita semua pernah dikejar-kejar oleh hal-hal yang demikian. Sehingga membuat hidup kita terasa begitu tersudut. Apa yang Bapak Ibu alami serta anak-anak kami remaja pemuda alami? Dalam kondisi dan situasi yang terdesak sedemikian rupa. Ada yang marah, ada yang kecewa. Bahkan mungkin dia memutus hubungan dengan orang-orang yang dikasihinya. Hanya karena tidak bisa menghadapi situasi sulit. Hari ini kita belajar firman Tuhan, pengalaman umat Israel. Ketika umat Israel bergegas keluar dari Mesir, tetapi terdesak di tepi Laut Merah. Mereka terdesak seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Sementara tentara Firaun mengejar dari belakang. Suara derap kuda, suara roda kereta perang itu seperti hembusan angin yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Ini menakutkan. Ini sangat-sangat mencekam. Sangat mencekam. Dampaknya adalah sungut-sungut. Bersungut-sungut. Mungkin mereka menghampiri Musa. Bahkan hampir mungkin melakukan sesuatu kekerasan terhadap dia. Beginikah caramu memperlakukan kami? Apakah di Mesir sana tidak ada kuburan untuk tempat kami dikuburkan sehingga engkau membawa kami ke padang pasir ini? Yang lain mengatakan, sejak dari Mesir kami sudah katakan jangan campuri urusan kami. Jangan campuri. Tapi kita bisa melihat bagaimana sikap tenang Musa. Jangan takut. Jangan takut.
Allah akan tunjukkan keselamatannya hari ini kepadamu. Jangan takut. Allah akan berperang untuk kamu. Kamu akan diam saja. Bapak, Ibu, anak-anak kami, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan. Respon dari Musa yang mempercayai Tuhan menjadi sebuah jalan. Ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar, Musa, kenapa engkau berseru-seru? Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Sekarang juga angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke laut Teberau, ke laut merah itu. Dan Musa melakukannya. Laut terbelah menjadi dua. Bapak Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan. Apakah kita percaya laut Teberau, laut merah bisa terbelah dua seperti itu? Benarkah dia terbelah menjadi dua? Ada memang orang yang mencoba membuat analisa saintifik. Mempermainkan kata-kata. Dari kata Red Sea dengan Red Sea. Hanya dengan huruf E, iman kita dicoba digugah, diganggu-gugat. Hanya dengan satu huruf E. Dari red menjadi red. Red Sea, laut merah, red itu adalah tanaman gelagah di tepi lautan itu. Jadi bisa bayangkan kalau Red Sea harusnya mereka menyeberang dari sini, menyeberang sampai ke sana. Ini adalah Red Sea. Tapi red adalah gelagah di tepi laut. Menurut analisa saintifik, mereka cuma di gelagah berjalan. Enggak ada mukjizat. Enggak ada mukjizat di situ. Enggak ada mukjizat. Demikian mereka menganalisa, mencoba mengecoh apa yang kita imani. Tapi ternyata kita tidak perlu jauh-jauh mencari atau mendebat. Teks itu sendiri sebenarnya mematahkan analisis saintifik itu. Seluruh tentara Firaun, kereta kudanya, kereta perangnya. Bagaimana kejadiannya? Apa yang terjadi dengan kereta perangnya? Tenggelam di laut itu. Kalau cuma dari gelaga nggak tenggelam. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa besarnya kuasa Tuhan mengcover, melindungi umat yang dikasihinya. Kisah Musa membelah laut Israel adalah tipologi terhadap perjanjian baru. Ketika Allah katakan, Musa angkat tanganmu, ulurkan tongkat kayumu, maka laut terbelah. Menjadi tipologi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus dengan tongkat kayu, di tongkat salib itu, dia mengangkat tangannya di tongkat kayu itu. Maka kita diselamatkan kepada kehidupan yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Musa katakan hari ini keselamatan itu akan dinyatakan. Dan hari ini keselamatan itu dinyatakan kepada semua jemaat yang mengikuti KKI di HKBP Distrik 19 Bekasi ini. Keselamatan nyata di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Musa mengangkat tangan, mengulurkan tongkat, Kristus mengangkat tangannya di tongkat salib itu. Kita selamat. Terkadang cara Tuhan merancang keselamatan itu tak terduga, tak terpikirkan. Ini yang membuat umat Israel ngegas. Tidak percaya bahwa keselamatan itu hadir. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Allah turut bekerja.
Di era bergegas ini Bapak Ibu, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Ikut rancangan Tuhan, sebab keselamatannya akan nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana sering kita tidak melihat karya Tuhan yang menuntun, yang menyelamatkan kita setiap hari. Kita sering melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan seolah-olah tidak nyata dalam kehidupan kita. Ini sebuah cerita para tukang yang membangun sebuah gedung besar. Sebuah gedung auditorium. Lalu salah satu tukang ada di atas sedang memperbaiki baja-baja yang di atas. Rekannya ada di bawah. Rekan yang di atas melihat bahwa ada satu benda yang akan jatuh yang dapat menimpa sahabatnya ini. Lalu dia panggil, "Lae, awas," tapi tidak didengar. Lalu dia berpikir, gimana caranya supaya dia dengar? Dia panggil sekali, "Lae, awas, ada benda yang akan jatuh." Tidak didengar juga. Bagaimana caranya? Diambil salah satu batu, lalu dilempar ke bawah. Pak, dia kesakitan lalu dia lihat, kenapa Lae lempar-lempar? Awas ada yang mau jatuh. Dia menyingkir dan benda itu brak. Dia terselamatkan. Ini menjadi sebuah gambaran bagaimana Tuhan sering mendidik, mengajarkan kita dengan cara-cara yang tidak nyaman buat kita, dengan cara-cara yang tidak enak buat kita, tapi toh itu semua kita yakini, kita percaya menjadi jalan keselamatan, jalan berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, semua yang kami kasihi, Bapak, Ibu, anak-anak kami remaja dan pemuda, karena keselamatan itu sudah nyata, percayalah atas rancangan Tuhan yang selalu merancang yang terbaik. Sejak zaman perjanjian lama, Allah Tuhan kita terus berpikir, merancang apa yang boleh menjadi jalan keselamatan bagi seluruh umat yang dikasihinya. Kristus menjadi penggenapan dari keselamatan itu. Tetap percaya pada Kristus, hidup kita akan terus di dalam kasih setianya. Amin.